Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas khusus tentang pikiran manusia. Pernah nggak orang yang berpasangan NPD merasa orang yang paling sial? Karena ketika dia pacaran, seorang NPD sangat baik, sangat perhatian, memberikan cinta yang luar biasa. Tetapi setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, hasilnya berbeda 180 derajat. Orangnya menjadi amarah, susah untuk diajak berdiskusi. Pokoknya ketika kita berpasangan NPD, kita mulai merasa kecewa ketika melangsungkan suatu perkawinan yang mungkin saat ini kita sudah memiliki buah hati. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa seorang NPD selalu menuduh pasangannya tanpa bukti? NPD sangat sulit untuk diajak berdiskusi. Jadi ketika Anda dituduh oleh pasangan Anda selingkuh, Anda sudah memberikan banyak bukti bahwa Anda tidak berselingkuh. Tetapi seorang NPD sangat tidak peduli dengan bukti yang Anda tonjolkan. Bahkan seorang NPD kadang-kadang selalu mencari bukti yang sebenarnya tidak bisa dijadikan bukti. Dia sudah mulai mencari pertemanan Anda di grup, mungkin di grup WA, mungkin telepon-telepon yang masuk, ataupun seorang NPD bisa membuktikan Anda dimanapun Anda berada. Ingat, dia melakukan itu untuk mencari bukti. Seandainya dia tidak mendapatkan bukti, dia tetap menuduh Anda. Anda mencoba menjelaskan dengan bukti yang Anda dapat bahwa Anda adalah pasangan yang setia. Tetapi seorang NPD tidak peduli. Kenapa demikian? Karena ketika seorang NPD menuduh pasangannya berselingkuh, dia tidak perlu mendapatkan bukti apapun. Karena seorang NPD hanya ingin mengharapkan respon dari diri kamu. Ketika Anda merasa kecewa, Anda merasa amarah, apapun emosional Anda, itulah energi buat NPD karena dia mengharapkan validasi. Tetapi ketika Anda tidak peduli, Anda cuek, maka NPD akan merasa sangat sakit hati. Kapan itu terjadi? Ketika NPD merasa dia sudah bisa mengendalikan diri Anda, ketika Anda sudah merasa bahwa NPD adalah cinta satu-satunya buat Anda, maka NPD akan mulai mengambil sikap, dia akan mulai menuduh Anda berselingkuh walaupun dia tidak punya bukti. NPD sangat sulit untuk diajak berdiskusi, padahal dia tidak punya bukti. Walaupun Anda memberikan bukti sebesar apapun, dia tidak akan percaya dan dia tidak akan minta maaf. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah mengalami stres, depresi, seperti orang yang tidak berguna karena permainan NPD, maka kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, kita tidak usah buat apa-apa, karena seorang NPD hanya mencari emosional kita. Semakin kita tanggapi NPD, semakin senang perasaannya. Semakin dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling ganteng, paling cakep, paling penting. Kedua, tidak usah kita melakukan yang namanya curhat ke rekan kita, atau ke mertua kita, atau ke orang tua kita, karena seorang NPD biasanya sudah melakukan manipulatif. Dia sudah bercerita yang tidak sesuai dengan realitanya. Dia sudah bercerita bahwa Anda adalah orang yang selingkuh. Sehingga ketika Anda melakukan curhat atau pembenaran di hadapan teman-temannya, mertua, atau apapun, mereka tidak percaya. Karena mereka sudah melakukan yang namanya flying monkey. Malah justru rekan-rekannya, mertuanya, atau saudara-saudaranya itu diajak untuk setuju dengan
NPD dan justru memusuhi Anda. Anda merasakan itu? Kalau Anda merasakan itu, berhentilah untuk melakukan curhat atau pembenaran di lingkungan saudara, keluarga, atau rekan. Cuek aja, tidak usah peduli, ya. Ketika dia memancing emosional Anda cukup mengatakan sesuatu yang anggap aja menandakan bahwa Anda tidak peduli. Misalnya, katakan iya, tidak, saya tidak tahu. Hanya hal itulah yang justru menyelamatkan perasaan Anda. Karena seorang NPD tidak mendapatkan validasi dari jawaban atau pertanyaan yang dia utarakan. Perbaiki mental kamu, lakukan afirmasi agar mental kamu menjadi lebih bagus, lebih berguna, menghindari bahwa Anda jatuh ke dalam depresi, merasa diri Anda tidak berguna, merasa Anda memiliki keluarga yang gagal. Hindari itu karena hal itu diharapkan oleh seorang NPD. Lalu kalau kita memang menjadi korban NPD, bagaimana NPD-nya? Serahkan NPD pada Tuhan. Karena Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Anda berbuat sesuatu, malah diri Anda yang sakit. Berdoa aja kepada Tuhan, semoga Tuhan bisa mengubah pasangan hidup Anda menjadi orang yang lebih bagus. Oke? Tetap semangat.